Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita bisa bikin konten di YouTube ini menjadi konten yang bermanfaat bagi orang lain, menambah keimanan, menambah persaudaraan, kemudian juga menambah keyakinan pada yang menciptakan kita, maka itu kan sangat positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Haris Cinamon dalam Uka. Baluka, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para subscriber yang sering berkunjung ke channel saya dan memberikan komen dan juga memberikan masukan terhadap konten-konten dari channel saya. Alhamdulillah channel ini berkat kalian semua bisa eksis hingga hari ini dan terus berkembang dan menyuguhkan konten-konten yang semakin hari insya Allah semakin baik. Nah, kali ini saya kedatangan tamu, Pak Haji Hasan Bisri. Pak Haji Hasan Bisri ini masih bekerja di salah satu stasiun TV saat ini, dan dia memegang acara religi yang juga berkaitan dengan alam misteri, yaitu Siraman Kolbu bersama Ustadz Danu. Tapi zaman dulu, zaman uka-uka masih beredar di tahun 2003 sampai 2005, beliau sempat menulis artikel tentang uka-uka. Jadi pemahaman beliau tentang alam gaib bisa dipastikan cukup banyak. Nah, dalam episode ini paling tidak saya minta pandangan beliau tentang hasanah alam gaib yang beliau tahu dan hubungannya dengan konten-konten yang saya buat di Uka. Gitu Ji. Jadi kangen tahu nih Ji, kaidah-kaidah alam gaib itu dengan alam manusia seperti apa sih? Terutama kaitannya dengan agama ya. Jangan sampai kita membuat tayangan-tayangan misteri, akhirnya cenderung jatuhnya kitanya musyrik gitu loh. Betul. Padahal kita tahu bahwa alam lain itu memang Al-Quran pun menyebut ada alam lain di luar alam manusia gitu. Betul. Ya. Pertama saya ucapkan selamat dan sukses ya, karena sudah dimonetisasi. Alhamdulillah. Luar biasa. Dan pilihan kontennya ini akan menjadi spesifik kalau nantinya bisa lebih konsisten, istiqomah di jalur yang ini tadi, yang jalur uka ya. Oke, benar. Sekitar tahun 2004 ya. 2004 ya. 2004 ya, nulis tuh masalah panjang lebar tentang uka karena saat itu top rate, jadi rankingnya tinggi tuh. Bahkan ini salah satu dari 7 acara sebuah televisi ya, yang membawa televisi menjadi nomor 1 di seluruh Indonesia waktu itu. Akhirnya saya menulis di sana. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, di Islam, di Al-Quran, di hadis banyak disebutkan tentang alam-alam gaib, kemudian makhluk-makhluk gaib. Iya kan? Bahkan ada salah satu surat cukup panjang juga, namanya surat Al-Jin. Nah, 729 Nah, betapa Islam itu sangat komplit. Dan salah satu dasar keimanan kita adalah harus percaya pada hal yang gaib, bahwa setelah di dunia ini ada alam yang kita sendiri saat ini belum bisa melihat secara jelas. Betul. Oleh karena itu diuji nih keimanan kita nih. Kadang-kadang kita goncang nih. Iya benar. Goncang karena apa? Apa bener sih surga itu ada? Jangan-jangan neraka itu hanya mitos saja sih. Biar kita semua takut. Nah, inilah dibutuhkan keimanan kita. Jadi pertama ada surga dan neraka, ada alam kubur. Alam kubur itu fisiknya aja dikubur, yaitu di barzahnya sendiri adalah alam-alam gaib juga. Itulah yang menjadi tempat orang-orang disiksa karena
di dunianya tidak berlaku baik. Iya. Nah, itu alam di mana? Wallahu alam. Tapi itu adalah barzah, tempat transit sementara bagi roh kita menuju ke akhirat kelak. Nah, berkaitan dengan konten-konten semacam ini yang misteri ya, selama kita masih bisa mengendalikan diri, Iya, betul. kemudian tidak meyakini dan kemudian kita tidak dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk jin, atau kemudian kita menjadi apa ya, kurang percaya pada Allah karena menggarap konten-konten ini, maka ya sebaiknya harus dipikirkan ulang, Iya, apakah ini perlu dilanjutkan yang kayak gini. Nah, itu kan sebenarnya semua sama. Iya. Ya, cuma konten misteri semacam ini, ya kan? Karena konten apapun kalau kita melenceng dari tujuan, Iya. nah, itu semua akan musyrik. Iya, iya. Iya kan? Tidak hanya konten yang misteri aja, tapi akan lebih bagus juga nanti misalnya di misteri ini ada inilah item-item yang bisa bermanfaat Iya. bagi subscriber atau bagi YouTuber, ya, karena khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita bisa bikin konten di YouTube ini menjadi konten yang bermanfaat bagi orang lain, menambah keimanan, menambah persaudaraan, kemudian juga menambah keyakinan pada yang menciptakan kita, maka itu kan sangat positif. Nah, ini sebenarnya yang harus dipupuk lebih lanjut. Iya, Pak Haji. Balauka, kadang-kadang memang kita kalau lagi sedang uka-uka tuh ya, kita cenderung, wah itu tempat sana angker, wah sana itu petilasan si Anu, dulu mungkin Prabu dari mana, Sunan dari mana kan. Kadang-kadang itu cuma berupa petilasan. Tapi di tempat-tempat itu kadang-kadang ada dua kutub tuh. Ternyata di tempat yang sama yang saya alamin, di sana apa yang alirannya putih, ya kan, ternyata di sana aliran hitam. Jadi memang secara apa ya, secara kasat mata memang kelihatan itu ada posisi makam yang dari aliran hitam dan aliran putih. Nah, kita diminta justru harus waspada terhadap hal itu. Kita terseret kemanakah gitu kan? Hampir setiap tempat kita menemukan hal gitu. Tergantung kita menilainya, tergantung sikap kita, keimanan kita seperti Pak Haji tadi. Betul. Kita cenderung kemana sih? Mau sekedar membuat tayangan, mengulas historinya, atau cenderung memang akhirnya berbuat musyrik, mancing-mancing kita narok menyan untuk kehadiran. Loh, kok alami mereka orang lain kok kesannya mau diganggu-ganggu gitu kan. Nah, itu yang saya alami Pak Haji. Nah, itu gimana deh kalau kayak gitu Pak Haji? Ya, yang penting sih gini ya, itu kan ada dua kepentingan juga ya. Yang Iya. satu memang ada kelompok yang membuat jadi versi putihnya, satu versi hitamnya ya. Nanti peziarah-peziarahnya pun tergolong dalam dua itu kan. Iya, benar. Nah, saya alami itu, saya coba ketika misalnya membuat puisi Taman Bunggul misalnya ya, itu saya semalam itu lihat tuh bagaimana peziarah dari mana-mana datang. Nah, saya dengerin juga itu. Saya dengerin apa sih yang dia sampaikan selain zikir, tahlil dan sebagainya, apakah ada permintaan khusus. Saya ke Sunan Bonang juga gitu tuh. Saya ke Sunan-Sunan yang lain juga gitu. Apa sih sampai ke terakhir ke Sunan Muria ini. Apakah ada sesuatu yang akan menyimpang dari keimanan kita itu? Betul. Nah, yang penting ketika kita menayangkan hal-hal yang semacam ini, bagaimana pertama ajakan kita agar yakin pada Allah satu itu. Yang kedua bahwa ini adalah hiburan yang apabila ada sisi yang negatif itu jangan Segera disaring. saring, jangan diikutin. Tapi yang bagus ambil. Betul. Karena ini bermanfaat. Nah, sehingga kita bisa menyikapi ini dengan benar. Iya. Itu sih. Ya, Balauka, terima kasih sekali kedatangan Pak Haji. Akhirnya kita dapat pencerahan. Alam gaib itu memang ada, tapi sikap kita lah yang menentukan kita mau lari kemana, menuju kemana, tentang membuat konten-konten tentang alam gaib tersebut. Itu pilihan kita masing-masing, ya kan? Kalau saya cenderung memilih yang semata-mata karena didasarin landasan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balauka, terima kasih sudah hadir menyaksikan channel saya dan episode kali ini bersama Pak Haji Hasan. Terima kasih Pak Haji udah datang. Sukses. Nah, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.